Kenapa Hololive ada di Indonesia? Apa kata Yago mengenai Indonesia? Dan berapa banyak member yang aktif saat ini? Kita cari tahu bersama. Halo, aku Erik, manusia biasa yang pengen paham mengenai dunia. Kali ini aku mau membahas Hololive Indonesia. Kenapa Bapak Yago memilih Indonesia menjadi cabang Hololive dan siapa saja member di Hololive Indonesia? Oke, untuk memulainya, Hololive ini mempunyai 3 cabang untuk saat ini. Ada yang berada di Jepang yang utama tentu saja. Selanjutnya ada di Indonesia dan negara berbahasa Inggris. Hololive Indonesia mempunyai 3 generasi untuk saat ini. Tapi, kenapa harus Indonesia? Yaku pernah menghadiri live Hololive Production Anniversary kelima. Pembawa acara di situ bertanya. Pertama, Yago mengatakan kalau orang di Indonesia sangat suka dengan anime. Kedua, banyak fan di Indonesia yang melakukan cosplay. Bahkan Yago bilang seluruh budaya Jepang di Indonesia cukup mendarah daging. Dan melihat hal itu, Yago tahu Indonesia adalah tempat yang tepat untuk membuat cabang Hololive. Yago juga pernah mendatangi Indonesia untuk ke acara ICC atau Indonesia Comic Con. Banyak orang yang bertanya kenapa di Indonesia. Yang ternyata Yago pernah ke Indonesia sebelum Holo ID generasi pertama debut dan melihat acara Komifuro, melihat bagaimana fan Indonesia yang menyukai kultur Jepang. Yago menambahkan dengan adanya HoloLive Indonesia, dia berharap penonton bisa menikmati dua budaya yang berbeda. Itu alasan yang sangat simpel dan sederhana dari Yago kenapa HoloLive ada di Indonesia. Sekarang kita akan mulai membahas membernya siapa saja. HoloLive generasi pertama. Holo ID Gen 1 ini memberi nama unit mereka, Area 15. Nama itu berasal dari tanggal lahir ketiga member yang sama. Tanggalnya saja yang sama, bukan bulannya. Tapi selain ada alasan sesimpel itu, sebenarnya nama Area 15 itu dari acara streaming membernya yang diadakan setiap bulan di tanggal 15. Kata Ayunda Risu di dalam buku Hololive Identity, kenapa memakai kata area? Karena waktu itu ada sebuah kejadian Area 51 yang pada waktu itu sangat populer dan kebetulan di member generasi pertama mereka ada satu alien. Itu mengapa mereka membuat Area 15 sebagai nama unit grup. Sekarang siapa saja sih member di Area 15? Yang pertama debut adalah Ayunda Risu. Risu debut pada tanggal 10 April 2020. Risu beralasan masuk ke dalam Hololive karena sangat menyukai streaming Inugami Korone, salah satu member dari Hololive Gamer. Bermain game dan streaming terlihat menyenangkan karena Risu suka berinteraksi dengan banyak orang dan menyanyi. Untuk saat ini, Risu sudah mempunyai 850.000 subscriber. Risu VTuber dengan suara yang paling beragam dan suara paling indah, suara lucu Risu dan suara seksi dari Ayunda. Did just change it like this, but it depends. Again, it depends on the mood. Lagu Risu juga sangat bagus-bagus. Yang paling aku sukai adalah lagu originalnya yang berjudul Alice and You. Member kedua adalah Mona Hoshinova, debut pada tanggal 11 April 2020 dengan 1.340.000 subscriber. Menjadi yang pertama di antara member generasi pertama lainnya. Muna dikenal dengan suaranya yang begitu merdu dan beberapa kali mengeluarkan lagu originalnya seperti Again, Ai no Chisana Uda, High Tide, Prisa Jitu, dan yang terbaru Who Talk Shit It's You. Semua lagu itu masuk ke dalam playlistku saat ini. Selain itu, Muna melonjak ketenarannya saat bersama dengan member Holo Jepang Usada Pekora, sampai keduanya mendirikan sebuah corporation di dalam game Minecraft
yang bernama Usada Corporation. Selanjutnya adalah Airani IO-15 yang biasa dipanggil IOV. IOV ini debut pada tanggal 12 April 2020. Kalau melihat dari lore-nya, IOV ini seorang alien yang sangat suka melukis. Dengan subscriber menyentuh angka 730.000, IOV menguasai banyak bahasa seperti Indonesia, Jepang, Inggris, dan Jerman. Yofi juga bisa bahasa Korea, namun dia mengakui tidak begitu lancar dan bisa hanya dalam taraf tertentu. Yofi salah satu member yang paling sering melakukan streaming drawing atau menggambar dan hasil gambarannya tidak main-main bagusnya. Hololive ID generasi kedua. Setelah menunggu selama hampir 8 bulan, Hololive resmi mendebutkan 3 member yang tergabung ke Hololive generasi kedua yang disebut sebagai Holoro. Kata Rene, kata generasi kedua ini tidak ada nama unit, tapi karena mereka ingin mempunyai nama unit juga, akhirnya ketiga member berpikir nama apa yang paling cocok. Oli datang memberikan ide dengan Holoro. Dengan kata holo diambil dari kata hololive, sementara kata loro yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya dua, dan jadilah holoro. Member pertama yang debut adalah Kureiji Oli. Oli debut pada tanggal 4 Desember 2020. Debutnya sangat berkesan buatku karena sangat gila seperti namanya Kureiji Oli. Oli sangat bersemangat pada waktu itu dan berbicara dalam 3 bahasa secara bergantian. Oli juga mempunyai model seperti zombie. Saat ini Oli mempunyai 1.310.000 subscriber. Oli juga sudah mengeluarkan 2 original song yang diberi judul Jolly Jolly dan New Zombie. Anya debut pada hari berikutnya 5 Desember 2020. Anya dengan lore sebuah keris tanpa tuan yang bisa berubah ke bentuk manusia. Berbeda dengan Oli yang bersemangat, Anya ini lebih kalem dan tenang. Anya saat ini mempunyai 668.000 subscriber. Anya sudah mengeluarkan 2 lagu original yang diperkenalkannya saat Anya melakukan 3D showcase. 2 lagu itu berjudul Unreal Veil dan Everlasting Knife. Anya sekarang menjadi bahan bercandaan para fansnya kalau sebenarnya dia berasal dari Jepang. Itu dikarenakan bahasa Jepang Anya yang begitu lancar dan mengetahui joke atau candaan orang Jepang sana. Bahkan bahasa Jepangnya sudah diakui oleh orang Jepang itu sendiri. Pavolia Rene atau biasa dipanggil Rene menjadi member ketiga yang debut di tanggal 6 Desember 2020. Rene sendiri mempunyai lore seorang putri merak dari dunia lain yang entah kenapa bisa tertiup angin dan menuju ke Hololive. Sampai sekarang Rene mempunyai 786.000 subscriber. Rene menjadi member yang paling tinggi di antara member lain dengan tinggi 172 cm. Rene debut dengan langsung mengeluarkan lagu original yang berjudul Get Open Start. Setelah lagu pertama itu, Rene akhirnya merilis lagu barunya yang berjudul Ano Aozora no Seda dan Love Me, Love Me. Dan di tanggal 10 September 2023 kemarin, Rene merilis lagu baru yang berjudul Ship Something. Hololive generasi ketiga atau disebut Holo Hero. Nama unit generasi kali ini Holo Hero dengan huruf E diganti angka 3. Kaela menjelaskan Holo Hero dari lore member mereka. Kaela sebagai blacksmith, Kobo sebagai pawang hujan, dan Zeta sebagai secret agent. Kobo menambahkan, mereka ini adalah para hero yang bekerja di Hololive. Jadi mereka ada tambahan kata Holo dari Hololive dan itu terinspirasi dari generasi kedua Holoro.
Dan kata mereka Holo Hero itu enak didengar dan seirama dengan Holoro. Jadi mereka pun sepakat membuat nama Holo Hero sebagai nama unit generasi ketiga. Vestia Zeta menjadi member pertama yang debut pada tanggal 25 Maret 2022. Ya, itu cukup lama dari generasi kedua yang debut pada tahun 2020. Saat ini Zeta punya subscriber 841.000. Lore-nya Secret Agent yang menjanjikan, tapi berbeda dari lore-nya. Zeta dikenal cukup pon dalam situasi tertentu. Zeta ini punya model rambut seperti telinga kucing, dan itu kenapa para fans sering memanggilnya kucing. Awalnya Zeta tidak mengakui kalau dia kucing, tapi sekarang sepertinya Zeta mulai merasa dirinya adalah kucing. Dan pada 15 Oktober kemarin, Zeta mendapatkan 3D showcase-nya, dan saat itu juga dia mengeluarkan lagu original yang berjudul Your Mind. Kayla Kovalskia menjadi member debut kedua pada tanggal 26 Maret 2023 dengan angka subscriber saat ini 698.000. Kayla mempunyai minat pada game yang begitu kuat, seperti sempainya Inugami Korone. Kayla juga sering melakukan short stream, katanya. Judulnya aja shorts atau pendek, tapi kenyataannya waktu stream Kayla bisa mencapai 6 atau 8 jam, bahkan bisa lebih dari itu, dan dalam sehari bisa melakukan 2 atau 3 stream. Kayla sekarang mempunyai julukan Kayla Sin atau Kayla God. Julukan itu dia dapatkan dari game Minecraft, di mana Kayla akan mengabulkan apapun permintaan member Hololive. Pada tanggal 20 Oktober, Kayla melakukan 3D showcase, dan saat itu juga dia mengeluarkan satu lagu original yang berjudul Backseat. Member terakhir yang debut pada tanggal 26 Maret 2023 adalah Kobo Kanairu. Pada debutnya, Kobo juga menciptakan lagunya yang berjudul Mantra Hujan. Selain itu, pada debutnya Kobo mempresentasikan dirinya dengan membuat sebuah web yang itu sangat unik, berbeda dari member-member lainnya. Kobo saat ini menjadi member Hololive ID dengan jumlah subscriber terbanyak dengan angka 2.260.000. Kobo juga mempunyai 3 lagu original. Yang pertama Mantra Hujan, yang kedua Oh Asrama, dan yang terbaru berjudul Entah. BTW di stream terbarunya Kobo sudah mengajak ibunya untuk melakukan stream, dan itu sangat menarik untuk ditonton. Sebenarnya masih banyak informasi menarik yang bisa aku dapatkan, entah itu dari buku, fandom, YouTube, klip, dan yang lainnya. Tapi maaf, untuk konten kali ini, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.